Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar salah satu meme koin yang ternyata teman-teman banyak banget yang antusias dan banyak banget yang minta untuk dibuatin lagi video updateannya seputar meme koin satu ini, yaitu meme koin Lus teman-teman. Atau mungkin kalau kita baca dengan lebih Indonesia teman-teman, kita baca aja sebagai Luse ya teman-teman ya. Dan sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang maybe udah pernah request lewat link traktir saya, maupun buat teman-teman yang request langsung lewat komen di beberapa postingan video saya. Thank you banget selalu supportnya teman-teman. Dan di video kali ini karena ternyata banyak dari kalian yang request melalui kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So di sini saya akan bahas nih dan update lagi ke teman-teman semua seputar price action dari Luce ini. Dan maybe buat teman-teman yang belum nonton nih untuk video analisa Luce saya sebelumnya, di mana di situ saya jelasin terkait apa itu Luce sampai ke point of view atau sudut pandang saya seputar price action Luce pada kala itu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, feel free untuk nonton terlebih dahulu aja untuk videonya. Dan after that, teman-teman bisa balik lagi ke video ini untuk tahu nih analisa dan pandangan saya seputar price action Luce pada saat ini, teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu, karena Luce ini adalah meme coin yang mana tentu perubahan dan pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not a financial advice, teman-teman. Nah, per video ini saya record, Luce ini baru aja mengalami penurunan dari yang sebelumnya saya bahas, di mana di sini harganya per video ini saya ambil ada di kisaran 0,039-an US dollar per tokennya. Dan di sini kalau kita amati secara coinmarketcap.com atau by kapitalisasi pasarnya, Luce ini berada di peringkat ke-765. Dan ini saya sortir teman-teman dari sektor memes. So teman-teman juga bisa searching sendiri buat teman-teman yang mungkin mau lihat langsung. Dan kalau kita buka nih untuk Luce ini, nah di sini buat teman-teman yang mungkin masih nanya atau masih bingung terkait di mana sih tempat buat teman-teman yang mungkin mau membeli Luce ini. Dan sekali lagi ini bukan ajakan menjual membeli teman-teman, sama sekali saya tidak bermaksud untuk ke arah sana dan juga bukan bermaksud promosi. Dan di sini saya hanya memberitahu untuk tujuan edukasi dan untuk tujuan kasih tahu teman-teman aja sebagai referensi, di mana teman-teman bisa lihat-lihat nih di sini berbagai exchange maupun pair yang memperdagangkan dari Luce ini. Dan actually ini juga udah pernah saya kasih tahu di video sebelumnya. So teman-teman di sini saya nggak akan ngerekomendasiin exchange apapun, dan buat teman-teman yang mungkin tertarik bisa analisa dan due diligence sendiri terkait hal ini teman-teman. Dan oke, di sini saya udah kasih lihat untuk market yang memperdagangkannya, dan kita akan move langsung ke price action dari Luce ini teman-teman. Di mana teman-teman bisa mengamati ya, untuk dari yang terakhir kali saya bahas ternyata di sini saya udah memberitahu teman-teman kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada Luce di beberapa waktu lalu, di mana saya upload video tersebut juga sebenarnya masih belum terlalu lama teman-teman. Di mana di situ saya mengatakan bahwasannya kemungkinan terbesar dari Luce ini adalah dia akan breakdown dari demand area di sini, di mana sekarang udah saya ubah nih jadi supply area dan udah jadi resistance sekarang. Karena sebelumnya adalah area support kita dan udah ditembus teman-teman. Which is di sini juga sempat tertahan teman-teman. Untuk Luce ini sebelumnya actually sempat banget ada sedikit rebound lah ya, tapi sedikit banget, dan ternyata langsung terkoreksi kembali sesuai yang saya ungkapkan di video-video sebelumnya yang membahas seputar Luce. And then bahkan pergerakan ini cukup sesuai, di mana dia turun dulu and then dia langsung testing nih teman-teman ke atas ini. Di mana memang itu adalah suatu ciri khas ya bisa dikatakan, setelah dia breakdown dari demand areanya atau area supportnya, dia testing kembali nih ke atasnya, yang which is sekarang udah berubah jadi resistance atau supply areanya. And then selanjutnya ada potensi teman-teman dia perlahan akan kembali terkoreksi. Nah, targetnya di mana? Target pertama dari penurunan Luce ini yang paling quote on quote paling masuk akal lah ya, itu ada di demand area di bawah sini teman-teman. Kenapa? Karena memang ini adalah the last demand area atau the last area support yang dimiliki oleh Luce, dan sangat potensial ya ke area demand area ini. Kenapa juga? Mengingat di sini kalau teman-teman ukur ya menggunakan Fibonacci, kita coba ukur dari bawah sini dulu. Nah, kita coba ukur wave yang ini, kita tarik ke sini teman-teman, namun saya perlebar biar mudah untuk teman-teman lihatnya. Nah, di sini kalian bisa amati bahwasannya di sini ketika dia hit area 1,618 dia ada rebound teman-teman. Di mana di sini juga termasuk ya area penting atau important area kita, yaitu demand area pada kala itu. Dan di sini ketika hit 1,618-nya dia mulai ada pullback atau rebound sedikit teman-teman.
Dan sekarang kita tinggal menggunakan hal yang sama, kita coba tarik Fibonacci dari bawah sini, and then kita tarik ke atas sini dan saya perlebar teman-teman. Dan setelah itu teman-teman akan bisa mengamati bahwasannya untuk area 1,618-nya ada tepat di demand area yang ada di bawah sini teman-teman. Which is yang menjadi target dari Luce ini selanjutnya. Dan hopefully ya buat teman-teman juga yang memang punya barang di Luce ini udah tahu mau melakukan apa teman-teman terhadap aset Luce-nya, dan saya juga nggak tahu teman-teman entry di mana, tapi harapannya teman-teman udah punya strategi dan rencana masing-masing untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian kalian. Di mana di sini ada beberapa kemungkinan yang maybe akan terjadi di Luce ini seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Di mana yang pertama, tentu seperti yang tadi saya katakan ada potensi Luce ini kembali terkoreksi dan merujuk ya koreksinya ke demand area di bawah sini atau area support di bawah sini sebagai target ya teman-teman. Dan if di demand area ini ternyata tidak tertahan teman-teman untuk pergerakan Luce ini, maka tentu hal tersebut akan menjadi indikasi yang sangat buruk untuk Luce ini, karena memang ketika demand area ini di breakout atau di breakdown lebih tepatnya, maka secara otomatis Luce ini tidak punya area lagi atau tidak punya historical area yang bisa nih menahan pergerakan harganya kembali. Yang mana dengan tidak adanya historical area tersebut, atau lebih tepatnya dengan tidak adanya demand area atau support level secara historis yang mampu menahan pergerakan harga Luce kembali jika dia terbreakdown dari demand area ini, maka secara otomatis ketika Luce ini terkoreksi lebih dari demand area ada di sini teman-teman, maka secara otomatis dia akan valid membentuk yang namanya all time low, dan tentu secara return itu akan sangat negatif bagi para holdernya teman-teman. Dan secara aset tentu para investor atau mungkin lebih tepatnya para pelaku pasar itu mungkin ya akan menganggap Luce ini tidak menarik di mata mereka teman-teman. Dan jelas itu akan memberikan tekanan jual yang justru lebih besar, ditambah juga dengan para retail yang mungkin juga ikutan panik pasti teman-teman. Dan hal tersebut justru akan membawa dan mendrive harga Luce ini jatuh lebih bawah lagi teman-teman. So hopefully if Luce ini memang harus testing ke demand area ini, hopefully ya ini ada a lot of buyers teman-teman, atau ada sejumlah buyers yang tertarik untuk membeli Luce sehingga ada potensi untuk harganya bisa bounce teman-teman ya. Dan tentu ya teman-teman, jika hal tersebut yang terjadi, maka justru demand area ini menjadi salah satu peluang pembelian yang maybe relatif menarik untuk Luce. Namun if demand area ini terbreakdown kembali ke bawah teman-teman, maka seperti yang tadi saya ungkapkan itu akan menjadi indikasi yang sangat buruk untuk Luce ini. Dan tentu hasil akhirnya teman-teman harus pertimbangkan sendiri dan disesuaikan dengan preferensi teman-teman semua. Namun tentu kita akan sedikit menyelipkan ya beberapa hal, di mana seperti yang video sebelumnya saya lakukan juga, tentu kita harus menyediakan ruang untuk segala probabilitas yang mungkin terjadi, di mana memang tentu selalu ada kemungkinan di mana Luce ini jika maybe tiba-tiba ada buyers yang mungkin tertarik membeli dan ada sejumlah pelaku pasar yang tertarik untuk mengakumulasinya, tentu ada potensi ya. Dan tentu masih ada kemungkinan di mana Luce ini bisa breakout dari area resistance-nya yang di sini, meskipun kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingkan dia harus testing dulu ke demand area di bawah sini. Namun jika Luce berhasil melakukan hal ini teman-teman, which is dia breakout dari resistance-nya yang ada di sini dan sekaligus breakout dari trend line-nya yang udah sejak lama teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk trendline ini udah sejak lama menahan pergerakan harga dari Luce, dan if dia bisa breakout resistance plus trendline yang ada di sini, maka tentu itu akan menjadi sedikit udara segar atau sedikit angin segar untuk Luce, karena ada potensi dia akan coba testing lagi ke resistance terdekat di atas ya teman-teman. Namun teman-teman harus realistis juga karena memang secara tren ini masih downtrend banget teman-teman, dan jelas untuk bias para pelaku pasar adalah bias penjualan atau bias yang mana ini mengutarakan atau merepresentasikan penurunan harga lebih lanjut secara bias teman-teman. Dan tentu apapun keputusan kalian terkait aset Luce ini biarlah kembali ke preferensi kalian, dan hopefully kalian udah menyediakan strategi terlepas dari apapun yang terjadi teman-teman. Sehingga kalian bisa memaksimalkan profit dan meminimalisir kerugian kalian, terutama buat para holder dari Luce ini. Dan if kita lihat secara data dan secara historical, untuk Luce ini di Desember kemarin tahun 2024 ini returnnya sangat negatif teman-teman, ada di angka 71,9% minus teman-teman ya. So wajar aja jika banyak teman-teman yang nyangkut, dan coba nih teman-teman komen maybe siapa aja yang nyangkut, saya pengen tahu nih apakah banyak dari kalian yang nyangkut di Luce ini. Dan di awal Januari ini maybe sedikit positif lah ya, diawali dengan sedikit positif di mana di sini ada plus 2,44% di bulan Januari. So, kita akan coba lihat apakah di bulan Januari, khususnya di Q1 tahun 2025 ini ya, maybe kita coba tarik dari kuartal pertama, which is dari Januari sampai ke bulan Maret nanti, apakah untuk return dari Luce ini akan
stay positif atau tetap positif teman-teman, yaitu memberikan return yang relatif hijau, atau justru untuk Luce ini justru akan, berakhir di Q1 dengan return yang relatif negatif seperti di Q4 pada tahun 2024 lalu teman-teman. Dan feel free tulis juga pendapat kalian seputar Luce di kolom komentar pada video ini. Saya pengen tahu untuk perspektif kalian gimana. Dan buat teman-teman juga yang maybe belum tahu, saya baru aja create Instagram account. So buat teman-teman yang berkenan follow dan juga mau lihat konten-konten menarik di sana, feel free untuk follow aja. Dan juga teman-teman yang mau request dan mau nanya-nanya juga boleh banget di account Instagram ini. Teman-teman bisa komen aja di postingan saya. And then buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget untuk request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya coba untuk bahas cepatnya teman-teman seputar requestan kalian. Dan buat teman-teman juga yang mau request lewat link traktir saya, boleh banget untuk kunjungin Linktree yang ada di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya teman-teman. And then kalian bisa akses link traktir saya ada di sini. Dan that's all seputar Luce. Sebenarnya juga memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena sebenarnya untuk Luce ini baru-baru aja saya bahas teman-teman di beberapa video lalu. Dan karena banyak dari kalian yang request, so di sini saya buatin lagi untuk update-annya. And that's all teman-teman pembahasan seputar Luce dan update-annya lebih tepatnya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai sejauh ini dan udah support saya terus. Thank you banget. Semoga portofolio kalian semakin menghijau teman-teman. Dan I'll see you teman-teman in the next video.